Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol. Kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini jadi rame di jagat maya gara-gara Ahmad Syaroni menyatakan dengan bahasa yang memang agak congkak gitu kan, yang ingin bubarin DPR itu tolol sedunia. Catat ini. Nah, rupanya kata-kata dari Ahmad Syaroni ini menuai protes dan kemarahan banyak pihak, karena banyak memang orang yang ingin supaya DPR itu dibubarkan. Tidak harus semuanya yang datang ke demo ya, di berbagai tempat pun ingin DPR itu dibubarkan. Kenapa? Karena nggak ada fungsinya ya. Mestinya kan mewakili aspirasi rakyat, bukan stempel bagi rejim, apalagi di bawah kepemimpinan Puan Maharani itu kan. Rakyat itu sangat ingin, misalnya salah satu hal yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia itu adalah disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, DPR nggak mau, pemerintah nggak mau. Ini undang-undang, rancangan undang-undang dibuat lebih dari 10 tahun. Sekarang persoalan haji saja ya baru dibahas di era Prabowo, langsung sekarang dari kementerian langsung ada undang-undangnya. Kenapa seperti itu? Ini menjadi tanda tanya besar bagi rakyat, dan rakyat curiga, jangan-jangan malingnya itu banyak di DPR. Nggak ada gunanya rakyat punya wakil yang tidak membawa aspirasi rakyat. Itu mengapa pengen dibubarkan. Jawaban Syaroni kayak nantang, ya kan? Tolol itu yang ingin membubarkan itu. Nah, salah satunya adalah Salsa Erwina yang menantang debat kepada Ahmad Syaroni itu. Berani nggak Syaroni untuk melayani debat terbuka dengan juri internasional? Dan ini tantangannya luar biasa pemirsa, karena Salsa Erwina ini lulusan terbaik katanya dari Gajah Mada, tinggal sekarang di Denmark, bekerja di satu perusahaan paling profitable di Denmark, negara yang paling tertib dalam penggunaan keuangan dari pajak rakyatnya. Tidak ada, pernah dengar ada korupsi dan lain sebagainya ya. Dan sekarang ketahuan kan ya, apalagi sampai katanya mengerahkan orang-orangnya ke Tangerang, ke mana, Pamulang ke mana itu ya, karena ada keluarganya Salsa Erwina ya, sebagai diaspora Indonesia yang ada di Denmark itu ada tinggal di Pamulang. Dan kalau sampai terjadi sesuatu, awas kau, saya habisi kalian. Tidak tahu yang disebut kalian mungkin adalah Syaroni sama anak buahnya, mungkin itu ya. Tapi ya itulah ya, akhirnya nama Salsa Erwina Hutagalung itu menjadi sorotan ya, setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni ya. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial, ya kan? Ini Nasdemnya diangkat-angkat juga sama Salsa Erwina. Ini ibaratnya Syaroni yang berulah, ya. Nasdemnya kayak menjadi tumpukan sampah, jadinya kan? Dan Salsa menantang debat Ahmad Syaroni itu di akun Instagramnya Salsa R. Ya, yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu Ahmad Syaroni dari partai
Nasdem, kita buktikan siapa sebenarnya yang tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Tuh, Nasdem Sahroni ditantang. Kalau seperti ini kondisinya, geger ini di Nasdem. Kamu ngapain Ahmad Sahroni? Bikin masalah saja. Partai ini kan sudah tidak pernah ngomong apa-apa, ketakutan karena sejumlah kadernya sudah jadi maling kan? Sudah ketangkep ini, mau ngomong sedikit ketakutan karena ada aparat yang langsung datang ke pulau mana itu yang katanya pulaunya siapa itu, orang Nasdem. Ya, sekarang kamu ngomong begini apa nggak hancur partai? Surya Paloh sudah tua. Ya, ingin supaya Nasdem itu masih tetap bertahan lah untuk warisan siapa kayak ini. Tapi kalau dengan kader-kader Nasdem kayak begini, atau kalau di PAN itu seperti Eko Patrio sama Uya Kuya kayak begitu, kan merugikan partai. Tetapi itulah, kesombongan itu pasti akan berbuah pada kehancuran. Bukan hanya dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya. Ya kan? Kita pilih juri debat profesional, kalau bisa yang internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, itu dengan kata-kata tolol. Bos itu maksudnya adalah rakyat, ya. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain manusia kemaruk mungkin ya, bin gak tahu diri itu kata. Wah, sudah dimaki-maki habislah sama Mbak Salsa ini, ya kan? Ya ingin bertapa, tapi jawaban Sahroni ternyata melalui akun Instagramnya mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Memang berat, bro, ya. Apalagi kalau hanya di DPR saja, mungkin dulu hanya sekedar ojek payung apa-apa, sekolah juga asal jadi, bukan seperti di Gajah Mada. Kalau Gajah Mada S2, S3 gampang, S1-nya yang berat. Sama di Universitas Indonesia juga gitu. Masuk S2, S3 UI itu gampang, Balil aja bisa loh. Ya, tapi S1-nya ITB juga begitu. Jadi nah, Mbak Salsa ini S1 lulusan terbaik dari Gajah Mada. Berat. Dengan bahasa dan intonasi yang sangat impresif seperti itu, ya. Memang sebaiknya Sahroni tidak usah melayani. Nanti malah malu partainya, ya kan? Ya, dan memang seperti itu. Ia ingin bertapa terlebih dahulu, ya kan? Ya sudah kalau seperti itu kan. Dan Salsa itu memang dikenal sebagai influencer, ya, dan memang sebagai juara debat di Nanyang Technology University, ya, 10 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gajah Mada. Tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di di Denmark. Ya udah, kalau saya kira kalau Sahroni dengan kumis, jenggot, sangarnya kayak begitu itu berani, ya. Harusnya sih berani. Tapi mungkin ya memang lebih baik nggak berani. Kalau berani kemudian dikalahkan, tumbang, malunya malah bukan main. Mungkin lebih bagus memang harusnya malah Sahroni itu minta maaf, ya. Sebagai orang yang mungkin punya ketololan sejati, ya, harusnya itu minta maaf. Setolol-tololnya orang, kalau dia menyadari bahwa dia tolol, itu lebih baik daripada orang tolol yang tidak menyadari bahwa dirinya itu tolol. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.